لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi. Babu ma yaqulu fil masjidi. Babu ma bab menjelaskan perkara. Babu ma bab menjelaskan perkara yaqulu ia mengucapkan fil masjidi di dalam masjid. Fil masjidi di dalam masjid. Yustahabbu disunnahkan al-iksaru memperbanyak fihi di dalam masjid. Yustahabbu disunnahkan al-iksaru memperbanyak fihi di dalam masjid min zikrillahi ta'ala berupa zikir kepada Allah ta'ala. Min zikrillahi ta'ala berupa zikir kepada Allah ta'ala. Bit tasbihi dengan tasbih, wat tahlili dan tahlil, wat tahmidi dan tahmid, wat takbiri dan takbir. Wa ghairiha dan selainnya minal azkari berupa zikir-zikir. Minal azkari berupa zikir-zikir. Setelahnya kemarin kita membahas bab yang menjelaskan tentang perkara yang dibaca ketika hendak memasuki masjid dan keluar dari masjid. Di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca, disunnahkan untuk dibaca ketika masuk dan keluar masjid adalah: pertama, ketika kita masuk masjid, bacalah doa A'udzubillahil azimi wa biwajhihil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma firli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Lalu baca bismillah. Lalu langkahkan kaki yang pertama menuju masjid adalah kaki kanan. Lalu nanti keluar, dahulukan kaki kiri. Bacaan ketika keluar masjid sama seperti tadi awal, namun pas bacaan Allahumma gfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik, yang abwaaba rahmatik diganti dengan waftah li abwaaba fadlika. Itu. Lalu di antara riwayat lain yang Rasul pernah membaca ketika masuk dan keluar masjid adalah dengan bacaan sholawat. Apa bacanya? Bismillahi Allahumma salli ala Muhammadin. Ketika keluar, Bismillahi Allahumma salli ala Muhammadin. Atau juga ada riwayat lain, Rasul membaca Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudih. Nah, itu adalah doa-doa yang dibaca ketika hendak memasuki masjid dan doa ketika hendak keluar dari masjid. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bacaan atau doa yang dibaca ketika kita berada di dalam masjid. Kalau tadi mah pas mau masuknya, lalu pas keluarnya, lalu sekarang kita akan baca menjelaskan tentang bacaan yang dibaca di dalam masjid. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, disunahkan di dalam masjid memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Berupa apa? Bitasbihi, berupa tasbih. Apa bacaan tasbih itu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu di dalam masjid perbanyak itu. Buat tahlil dan tahlil, bagaimana bacaan tahlil? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahmid, bagaimana bacaan tahmid? Alhamdulillah, alhamdulillah. Wat takbir dan takbir, bagaimana takbir? Allahu akbar dan selainnya. Jadi disunahkan ketika kita berada di dalam masjid untuk memperbanyak zikrullah,
memperbanyak mengingat Allah dengan bacaan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, dan selainnya. Wa yusahabu dan disunahkan al-iksaru memperbanyak min qiraatil Qur'ani membaca Quran. Wa yusahabu dan disunahkan al-iksaru memperbanyak min qiraatil Qur'ani membaca Al-Qur'an. Juga disunahkan pula ketika kita berada di dalam masjid memperbanyak bacaan Al-Quran. Wa minal mustahabbi dan diantara yang disunahkan. Wa minal mustahabbi dan diantara yang disunahkan fihi di dalam masjid qiraatu hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilmil fikhi dan ilmu fikih. Wa ilmil fikhi dan ilmu fikih. Wa sairil ulumi syar'iyati dan ilmu-ilmu syariat yang lain. Wa sairil ulumi syar'iyati dan ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Nah, selain memperbanyak zikrullah dan memperbanyak bacaan Quran, kita juga dalam masjid disunahkan untuk memperbanyak membaca hadis Rasulullah SAW. Banyak baca hadis, lalu juga membaca atau mengkaji ilmu fikih, lalu juga mengkaji ilmu-ilmu syariat yang lain seperti ilmu tauhid, ilmu akhlak, tasawuf, dan ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Nah, itu dianjurkan di dalam masjid. Jadi selain zikrullah, baca Quran, baca hadis, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu syariat. Qala berfirman Allah Ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun al-ayah. Fi buyutin di dalam rumah, maksudnya masjid. Fi buyutin di dalam rumah atau masjid. Adzina memerintahkan Allah Adzina memerintahkan Allah anturfa'a untuk dimuliakan. Anturfa'a untuk dimuliakan, wa yudhkara dan diingat. Wa yudhkara dan disebutkan fiha di dalamnya. Wa yudhkara dan disebutkan fiha di dalamnya ismuhu nama Allah. Ismuhu nama Allah. Yusabbihu bertasbih lahu baginya, lahu bagi Allah. Yusabbihu bertasbih lahu bagi Allah fiha di dalamnya, bil guduwi di waktu pagi, wal asali dan di waktu petang. Wal asali dan di waktu petang rijalun orang-orang atau sekelompok laki-laki. Rijalun sekelompok laki-laki. Ini yang menjadi dalil tentang perintah untuk memperbanyak zikrullah dan memuliakan masjid dengan memperbanyak zikrullah dan menyebut namanya, bertasbih. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Waman dan barang siapa yu'azzim ia mengagungkan, yu'azzim ia mengagungkan sya'airallahi syiar-syiar Allah, syiar-syiar Allah, fa innaha maka sesungguhnya min taqwal qulubi timbul dari hati yang bertakwa. Min taqwal qulubi timbul dari hati yang bertakwa. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah timbul dari hati yang bertakwa. Tidaklah seorang hatinya bertakwa kepada Allah, maka ia pasti akan mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan di antara syiar Allah adalah masjid gitu. Maka ngagungkan masjid dengan memperbanyak ibadah di dalamnya, baik itu zikir,
tasbih, tahmid, tahlil, takbir, baca Quran, baca hadis, ngaji fikih dan lain sebagainya, terutama sholat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Wa man, dan barang siapa, yu'azzim, ia mengagungkan, hurumatillahi, yang dihormat di sisi Allah, hurumatillahi, yang dihormat di sisi Allah, fahuwa, maka ia, khairun, lebih baik, lahu, baginya, fahuwa, maka ia, khairun, lebih baik, lahu, baginya, inda rabbihi, di sisi Tuhannya, inda rabbihi, di sisi Tuhannya. Warawayna, dan kami meriwayatkan, warawayna, dan kami meriwayatkan, an Buraidah radhiyallahu anhu, dari Buraidah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala, beliau berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama buniyat, dibangun, al-masajidu, masjid-masjid, lima, hanya untuk perkara, innama buniyat, dibangun, al-masajidu, masjid-masjid, lima, hanya untuk perkara, buniyat, yang ia dibangun, lahu, untuknya, buniyat, ia dibangun, lahu, untuknya. Rawahu Muslimun, rawahu, meriwayatkannya Muslimun, Imam Muslim, fi sahihihi, dalam sahihnya. Nabi SAW mengatakan, masjid itu hanyalah dibangun sebagaimana fungsi ia dibangun. Apa fungsi masjid itu untuk dibangun? Adalah untuk mengagungkan syiar-syiar Allah, untuk memuliakan agama Allah, untuk beribadah, untuk berzikir, untuk sholat. Nah, itu adalah fungsi dari masjid. Masjid yang mana? Yang mana saja, meskipun fungsi masjidnya telah berubah. Maksudnya, masjid yang dulu dipakai sekarang tidak dipakai, ya tetap dia dihukumi masjid, sehingga wajib bagi kita untuk menghormati dan memuliakan tempat tersebut karena statusnya adalah masih sebagai masjid. Wa may yu'azzim sya'airallah, tadi wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi orang yang hatinya tersimpan ketakwaan di dalam Allah, maka ia pasti akan mengagungkan syiar-syiar Allah. Di antara bentuk syiar Allah adalah mengagungkan masjid dengan memperbanyak zikir dan lain sebagainya. Itulah masjid gitu. Meskipun tos dipakai tetapnya masjid ya, jadi masjid itu hanya dibangun sesuai dengan fungsi dari masjid itu. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, lil a'rabi, kepada orang Badui. Orang A'rabi itu orang yang tinggal di pegunungan, pedalaman gitu ya, di kampung. Mana orang mah di suku ciga orang Baduy ini ya, itu maksudnya jalmi anu jauh di perkotaan. Alladzi bala, yang ia kencing fil masjid, di dalam masjid. Alladzi bala, yang ia kencing fil masjid, di dalam masjid. Nabi berkata kepada Arabi yang kencing di dalam masjid, inna hadhil masajida, sesungguhnya masjid ini, inna hadhil masajida, sesungguhnya masjid ini, la tasluhu, ia tidak pantas, la tasluhu, ia tidak pantas, li syai'in, untuk perkara, li syai'in, untuk perkara, min hadzal bauli, dari kencing ini, min hadzal bauli, dari kencing ini, walal qazari, dan tidak pula kotoran, walal qazari, dan tidak pula kotoran. Innama hiya,
sesungguhnya masjid, innama hiya, sesungguhnya masjid, li dzikrillahi ta'ala, hanya untuk mengingat Allah, hanya untuk menyebut nama Allah. Li dzikrillahi ta'ala, hanya untuk menyebut nama Allah. Wa sholati, dan salat, ayat. Wa qiraatil Qur'ani, dan membaca Quran. Au kama qala, atau sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu, meriwayatkannya Muslimun, Imam Muslim, fi sahihihi, dalam sahihnya, fi sahihihi, dalam sahihnya. Nah, dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada orang Arabi yang kencing di dalam masjid. Kan dalam hadis sebelumnya pernah dikisahkan bahwasanya ada orang Arab kampung yang tiba-tiba masuk masjid, lalu tidak permisi, tidak naon, weh ngumpul di masjid. Aku sahabat ngesdik di, iya nges ditahan, nak di garbugan. Sok Nabi kayak tong antepkeun tong rumakeun antepkeun. Nah, tak perihal itu Nabi mengatakan kepada Arabi tadi, masjid ini tidaklah pantas untuk kencing ini dan kotoran. Masjid itu hanya dipergunakan untuk zikrullah, salat, baca Quran. Itu fungsi masjid. Sehingga lamun masjid digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, tidak sepantasnya, yaitu termasuk perbuatan yang menyimpang gitu. Kangaranan masjidnya wajib dimuliakan ke orang, meskipun tos itu digunakan sebagai masjid, tetap status nama adalah masjid. Nah, Rasul ya menyebut masjid ini tidak pantas untuk kotoran dan kencing ini. Sehingga dari hadis ini bisa diambil pelajaran bahwasanya haram hukumnya kita mengotori masjid, baik kotornya dengan perkara najis seperti kencing gitu ya, nanah, darah, atau tinja, atau perkara anu jiji, anu geuleuh seperti ngorong di masjid, nyiduh di masjid, naon deui tah ngareuhak cuy ka masjid, teu meunang ya, teu meunang. Ka masjid wajib ku urang dihormati, dimuliakan. Nah, sehingga wajib hukumna lamun misalkan aya orang ningali aya najis di masjid, wajib hukumna ke orang untuk menghilangkanana. Mun diantep dosa. Aya tai kotok di masjid, antepkeun. Aya tai kotok, ini teh salat. Nu kadua jelema aya tai kotok, euy, ini teh kitu. Ngan ngomong tai kotok hunggul dipicen teu. Wajib hukumna lamun orang ningali najis di masjid, wajib ku urang dileungitkeun. Lain nunggu marbot, lain nunggu tukang bersihan, wajib ka maneh bersihan. Itunya bersihan, termasuk juga kalau kita melihat perkara-perkara yang mengotori masjid. Sehingga mengapa perempuan yang sedang haid itu kan dilarang melintasi masjid kalau tidak aman dari tetesan darah. Kenapa? Karena tetesan darah adalah najis. Sehingga perempuan yang sedang haid itu kalau tidak aman dari tetesan darah maka haram melintasi masjid. Kenapa? Alasannya itu besi eta tetesan darah teh ka masjid, sehingga membuat masjid menjadi najis, dan itu dilarang, haram hukumnya. Sehingga tindakan apapun yang itu membuat masjid menjadi najis itu dilarang. Komo lamun misalkan merendahkan dari masjid itu sendiri. Coba lamun maneh misalkan main bola di jero masjid, kira-kira kumaha responna lamun di video tingalikeun ka batur. Oi julema pasti disebut teh penistaan gitu. Penistaan masjid gitu ya. Lah itunya. Jadi masjid itu dimuliakan. Masjid itu hanya dibangun sesuai dengan fungsi dari masjid. Apa tadi fungsi masjid? 1. Zikrullah, salat, membaca Quran, dan mempelajari ilmu-ilmu syariat. Allahu a'lam.